tugas mulia manusia dalam kehidupan ini sebetulnya itu kalau menurut bahasa para sufi itu asulku, suluk. Suluk itu jalan menuju Allah. Ya bisa dikatakan traveling lah. Traveling itu perjalanan. Ketika kita berkata traveling itu kan harus indah. Iya. Harus menyenangkan. Harus menyenangkan. Harus membawa kita itu jangan menjadikan hidup itu beban. Karena kita traveling. Jadi harus membawa kita lebih baik dari kemarin. Lebih nikmat, lebih menikmati, menghayati. Tadi nih Pak Yai, tadi tentang itu ya Pak, cobaan dan sebagainya lah. Kadang itu kita melihat seseorang, mungkin kita merasa sudah berada di jalan yang benar nih. Kita mungkin jujur lah, terus mengutamakan kebenaran. Terus ada orang yang sebenarnya tuh kita membuat masalah, konflik dan sebagainya, bahkan nggak jujur, curang dan sebagainya, tapi jalannya kok lebih mulus, lebih kelihatannya itu lebih gampang itu loh. Sedangkan kita kok jadi yang gampangnya memegang kebenaran, kejujuran, tapi lebih sulit. Nah itu gimana Pak? Katakan kepada umatmu ya Muhammad, siru berjalanlah fil ardi di muka bumi. Orang mungkon melaku tok, fangduru lihat, angan-angan, analisis bagaimana kejadian orang-orang terdahulu. Bagaimana akibat akhir daripada orang-orang yang mendustakan agama. Bagaimana akhir daripada sejarah orang-orang yang berdosa. Kira-kira setelah kamu membaca semuanya, hikmah apa yang kamu dapat? Atau ketika kamu mendapatkan bagaimana orang-orang yang soleh, akhir dari perjalanan hidupnya bagaimana? Ceritanya bagaimana? Kemudian kita bisa mengambil. Kita mau mengikuti siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MAJETI TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan dari bahan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memudahkan hidup kita di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MAJETI TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Nah, seperti biasa, saya ditemani teman-teman saya ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat Mas Aldi? Alhamdulillah sehat. Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Walaupun agak serak-serak sedikit. Karena kemarin kayak sering hujan di sini juga kan? Terus ya. Nah Mas Aldi, malam ini kita ketemu kembali. Dan malam ini tamunya siapa Mas Aldi? Nah ini mungkin sudah tidak asing lagi buat kita Mas Anis, karena sering ngisi di ngopi juga ini Mas Anis. Yaitu Kiai Haji Zamroni Kois. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah masih sehat. Nah Mas Aldi, ini Pak sudah rawuh, kira-kira malam ini mau bahas apa? Ya ini tentang mungkin kalau katanya Mas Anis ini berhubungan dengan saya juga ini. Apa itu? Ini tentang hidup adalah traveling menuju Allah. Oh, berarti hidup adalah jalan-jalan menuju Allah. Ya, karena mungkin kan jenengan taunya saya suka jalan-jalan gitu ya. Jadi traveling gitu ya. Jalan-jalan itu berarti apa ya? Kita harus benar-benar punya pekerjaan yang pekerjaan itu menuju kepada Allah kan itu. Nah, mungkin termasuk traveling itu kan berarti perjalanan menuju Allah kan. Mungkin kalau saya makna itu bahwa hidup itu sebenarnya bukan tujuan gitu Mas Anis. Tujuan utamanya tadi menuju Allah itu. Nah, bagaimana menuju Allah, terus juga bekal-bekal apa nih yang perlu kita siapkan, itu mungkin nanti kita bisa bahas bersama beliau. Monggo Pak Yan, bagaimana kita bisa traveling menuju Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah. Sahabat-sahabat ngopi
yang selalu setia bersama teman-teman host kita yang masih selalu eksis, masih jomblo Mas Ali. Masih lah ya. Mas Aldi, Iya. masih Jomblo sendiri. juga ya. Ya, jomblo pilihan. Jomblo pilihan. Semoga ini juga bagian dari traveling. Oh, amin, Oh, amin, iya. amin. Jadi tugas mulia manusia dalam kehidupan ini sebetulnya itu kalau menurut bahasa para sufi itu asulku, suluk. Suluk. Suluk itu jalan menuju Allah. Hmm. Ya bisa dikatakan traveling lah. Traveling itu perjalanan. Ketika kita berkata traveling itu kan harus indah. Iya. Harus indah, menyenangkan. Harus menyenangkan. Harus membawa kita itu jangan menjadikan hidup itu beban. Iya, Karena iya. kita traveling. Jadi harus membawa kita lebih baik dari kemarin. Lebih nikmat, lebih menikmati, menghayati. Lah, kemudian pertanyaannya, traveling kita itu supaya Google Map-nya pas. Tidak kesasar. Tidak kesasar, maka kita harus kembali kepada syariat Rasulullah Muhammad SAW. Kita harus mengikuti kembali Quran, hadis, ijma, qiyasnya para ulama. Ketika itu kita lakukan, insya Allah kita dalam bertraveling selalu happy, senang tanpa beban, dan kita akan selalu mengucapkan alhamdulillah karena apa? Kita betul-betul nikmatnya Allah, rahmatnya Allah, apapun yang ada di dunia ini ternyata luar biasa yang dihalalkan kepada kita. Dan sedikit sekali yang diharamkan. Hanya beberapa. Itu kalau dalam dunia tasawuf. Kemudian kalau dalam para ahli tafsir, memang traveling itu dianjurkan. Karena di dalam Al-Quran itu kul siru fil ardi, ada yang fangduru kaifakana akibatul mukadzibin, ada yang sumang duru kaifakana akibatul mujrimin. Ada yang lagi kaifakana akibatul min qablu. Kata Quran, Rasulullah diperintahkan, katakan kepada umatmu ya Muhammad, siru berjalanlah fil ardi di muka bumi. Orang mongkon melaku tok. Fangduru lihat, angan-angan, analisis bagaimana kejadian orang-orang terdahulu. Bagaimana akibat akhir daripada orang-orang yang mendustakan agama. Bagaimana akhir daripada sejarah orang-orang yang berdosa. Kira-kira setelah kamu membaca semuanya, hikmah apa yang kamu dapat? Atau ketika kamu mendapatkan bagaimana orang-orang yang soleh, akhir dari perjalanan hidupnya bagaimana? Ceritanya bagaimana? Kemudian kita bisa mengambil, kita mau mengikuti siapa? Sang pendusta, sang pendosa, yang mendustakan akan ciptaan kekuasaan Allah, atau sebaliknya mengikuti orang-orang soleh yang selalu taat, yang selalu mengikuti syariat, yang selalu dalam ketaatan selama hidupnya. Maka kalau itu kita baca, maka kita iya karena butuh wa iya kanas ta'i. Ataupun ketika kita melihat, kita traveling kul siru fil ardi, kita melihat keindahan. Maka seberapa keimanan kita teruji. Apakah kita ingat Allah atau hanya sekedar mengagumi keindahannya saja. Ketika kita naik pada puncaknya, naik gunung sampai pada puncaknya, setelah itu kamu mau apa? Apakah hanya mengandalkan saya kuat? Keindahannya begitu nyata. Kamu selfie, kamu sampaikan kepada teman-temanmu, atau sebaliknya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ternyata begitu indah ciptaan Allah. Begitu kuasanya Allah. Tumpukan debu, tumpukan batu bisa menjadi gunung segitu besarnya. Kemudian
kok ternyata gunung ini aman-aman saja. Bahkan Dihuni berbagai macam hewan. Dan ternyata semua hidup. Tidak ada yang kurang sama sekali. Mereka hidup itu di situ tanpa ada yang ngomando. Tidak punya presiden, tidak punya wali kota, tidak punya bupati, ya hidup-hidup saja. Tidak menyalahkan siapapun, mereka dinamis hidup. Ternyata Allah Maha memberi rezeki. Nah, sementara kita sekolah iya, ijazah punah. Kerjaan tidak ada tapi. Yang disalahkan wali kotanya, gubernurnya, presidennya. Lah kamu lagi apa? Nggak berbuat apa-apa. Ini namanya cara bosone wong Semarang, ngopine kurang adoh. Kurang jalan-jalan ya. Maka seringlah kamu ngopi sing adoh-adoh. Berarti gini Pak Yai, itu orang-orang yang tadi suka menyalah-nyalahkan, ngopinya kurang adoh. Ya, ngopinya kurang adoh. Ini mungkin perlu dipahami juga Pak Yai. Ngopinya kurang adoh itu mungkin itu kan hanya kiasan mungkin ya. Tapi lebih tepatnya itu gimana? Apakah mungkin tadi jalan-jalannya kurang jauh, jadi orang nggak tahu nih bahwa ada orang yang berbeda dari kita, misal sukunya atau mungkin corak budayanya, sehingga kita itu mampu menghargai di situ Pak Yai. Ngopi kurang adoh itu bahasa yang bagus, bisa dimaknai secara harfiah, juga bisa dimaknai secara maknawiyah. Makna harfiahnya apa? Semakin orang jauh berjalan, maka dia akan dapat banyak pengalaman. Yang kemudian apabila dia bisa mampu untuk mensimpulkan, maka luar biasa. Jadi ilmu Pak ya? Jadi ilmu, bahkan jadi satu hal yang bisa menciptakan satu hal yang baru. Inovasi. Sampean pergi sampaikan ke diri. Ternyata ampas tahu itu ternyata bisa dijadikan satu bahan yang untuk makan sapi dan sapinya luar biasa. Jadi gemuk-gemuk ya. Sementara di daerah sana, wah seandainya ini kan ilmu. Kemudian ada yang membuat ternyata kerupuk digoreng karo wedi. Nah, kerupuk ayamum. Cara gorengnya kok koyok ngono cepete. Coba kalau kita ternyata sana sudah pakai alat-alat. Dan banyak lagi ketika itu kita semakin jauh dapat pengalaman, maka kita semakin menjadi orang yang berkualitas. Itu secara harfiah. Iya. Artinya apa? Sekolah itu bukan di bangku sekolahan saja. Tapi alam juga akan menjadikan kita pandai karena kita mampu mengambil hikmah pelajaran dari apa yang kita lihat. Menyerap ilmu yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita pikirkan gitu Pak ya. Secara maknawi bukan masalah jauhnya. Tapi kamu mampu membacanya apa enggak. Walaupun kamu tidak pernah pergi jauh, tapi di sekitarmu kamu mampu membaca. Itu kamu juga akan mendapatkan satu hikmah yang besar. Karena ada yang mengatakan surga itu bukan di tempat yang jauh. Di tempat-tempat, di pintu-pintu orang miskin tetanggamu itu adalah surga. Kok bisa gitu Pak? Iya, karena apa? Ini kan rihlah perjalanan haji. Haji itu kan perjalanan menuju Allah juga, menuju Baitullah. Di sana ada sa'i. Sa'i itu kan momen seorang ibu berjuang untuk anaknya. Lari-lari. Mestinya orang-orang ini kan jauh itu. Wah ngopinya adoh. Mestinya orang yang sa'i itu tahu bagaimana perjuangan seorang ibu. Lah, kalau dia sudah haji, sudah sa'i tapi tidak mampu mengambil hikmah, maka akan menjadi yang kalah dengan orang yang tidak pernah sa'i tapi dia tahu bagaimana perjuangan seorang ibu. Dia hormat. Dia taat, birrul walidain, maka bisa saja swarganya itu cepat yang tidak haji tapi mampu untuk memuliakan orang tua. Berarti ini secara harfi dan maknawi itu. Berarti ini tergantung sama orangnya juga ya Pak Yai. Karena kan mungkin kita belum punya kepekaan nih Pak Yai untuk menangkap hikmah-hikmah itu. Nah, gimana Pak Yai biar kita itu mempunyai
kepekaan untuk menangkap tadi hikmah-hikmah yang kayak tadi. Jadi walaupun kita misal perjalanan jauh lah, menghabiskan banyak uang, itu nggak cuman sekedar seneng-seneng gitu loh, tapi kita mendapatkan sesuatu, entah itu ilmu tadi. Seperti yang jenengan bilang kan, wawasannya semakin luas gitu. Betul. Jadi di antaranya supaya kita mampu untuk menjadi orang yang pandai mengambil hikmah, di antaranya ya sering ngopi di sini dulu. Ya, ini Sering bagian ngopi di sini dulu. Ya. Itu kan ini Pak Yam ya, kan artinya kita itu harus satu tadi sering rihlah atau jalan-jalan atau perjalanan. Nah, Mas Aldi kan sering itu kan ya. Nah, kira-kira pengalaman apa yang Mas Aldi dapatkan ketika sudah mengalami beberapa perjalanan itu? Kan nanti bisa sinkronkan dengan Pak Yam dulu. Ya, mungkin kalau saya mungkin nggak tentang keindahan atau alam yang ada di situ sih Mas Anis. Tapi sama orang-orangnya. Jadi ketemu sama orang-orang itu yang terkadang membuat saya tuh, oh ternyata ada ya seperti ini. Misalnya kayak kemarin Mas Anis, saya tuh ngobrol sama kru bis. Jadi bis itu ada kru supir bis gitu loh, keneknya gitu kan. Dia itu ngomong kalau di situ itu hidup itu tuh Mas, itu cuman perebutan antara kebenaran. Benar menurut sendiri, menurut mereka. Jadi kita sering merebutkan tentang kebenaran gitu loh. Nah itu yang kemudian saya loh, ini seorang kru bis bisa ngomong kayak gini kan kadang itu gara-gara ini Pak Yam, perjalanannya jauh itu loh. Kan sering sampai bilang sering sebenarnya kehidupan itu cuman perebutan kebenaran gitu loh. Kita merasa dirinya itu paling benar, tapi kita nggak tahu sebenarnya benar yang hakiki itu seperti apa. Nah, tadi mungkin bisa dihubungkan juga dengan perjalanan menuju Allah tadi Mas Anis. Kalau saya pahami kan berarti Allah itu adalah yang sejati juga kan Pak. Iya. Berarti mungkin itulah yang harusnya kita itu, perjalanan sejati itu bukan tentang perebutan kebenaran, tapi kebenaran yang hakiki itu yang harus kita perjuangkan gitu loh mungkin. Maka begini Mas, jadi tadi pertanyaannya Mas Aldi itu supaya kita itu tidak sia-sia mengeluarkan uang dalam rihlah dalam perjalanan kita. Maka yang pertama yang perlu disiapkan adalah niat kita. Oke, niatnya ya. Niat kita. Maka seperti ini ya, dalam Quran itu ketika orang haji atau umroh itu pertama wa atimul hajja wal umrata lillah. Ini yang dalam ibadah yang langsung disandarkan, dimudhofkan pada kalimat lillah itu hanya haji dan umroh. Yang lain tidak. Karena memang harus hati-hati betul ini. Lillah perjalanan haji. Sempurnakan hajimu dan umrohmu semata-mata karena Allah. Bukan karena story. Ini ini gambaran ya. Ini gambaran, nanti yang lain nanti bisa diambil, disamakan, digaskan. Karena Allah sudah tahu akan manusia itu nanti banyak motivasi haji. Ada yang motivasi haji. Kamu haji, iya toh gen koyok kancane. Nah, itu kan gen koyok kancane. Mosok ora podo. Kadang-kadang gengsi toh, masa kita kaya nggak haji. Berapa saya beli? Karena gengsi. Ada yang begini, besok kita rencana mau calon wakil bupati atau bupati. Masa tidak ada gelarannya? Harus ada dong biar islami. Maka kalau ini semuanya, ini kosong Mas Anis. Artinya itu bukan tujuan yang sejati, bukan ya? Nah, karena apa? Niatnya bukan karena Allah, traveling kepada Allah, tapi karena yang lain. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Berarti secara langsung itu untuk keakuannya sendiri Pak ya? Nah, maka ini dia belum bisa mengambil semua itu. Jadi perjalanannya masih tahap-tahap ya untuk kesenangan pribadi, hanya untuk nafsunya, tidak sampai kepada suluk kepada Allah. Atau dalam mata lain niatnya tidak benar gitu ya. Nah, maka kalau kita ingin misalnya kita ziarah, maka dari awal kita niati. Maka Mas Aldi yang misalnya turnya harus diingatkan, ini perjalanan satu. Nah, kita niati untuk membaca, niati untuk mengambil hikmah dari perjalanan orang-orang baik, orang-orang besar. Langkah-langkah apa yang akan kita tiru menuju kesuksesan dunia dan menuju kesuksesan akhirat. Itu misal ziarah wali. Kemudian misalnya enggak, kita pergi wisata. Kita ke Guci misalnya. Subhanallah, ada belerang
gitu. Kemudian campur menjadi airnya panas. Kemudian tanpa bau. Kok bisa seperti itu? Ya. Kemudian cara menyampurnya seperti itu gimana? Dan itu terus sama. Coba kita membuat di rumah air hangat. Berapa biaya yang kita keluarkan? Ya, banyak, mahal. Gas, kompornya. Iya. Kan luar biasa. Iya. Masya Allah, subhanallah, maha kaya Allah. Ternyata Allah mau menciptakan air yang hangat, yang sehat, yang bersih. Tanpa bantuan apa-apa. Dan menyehatkan. Ya? Iya. Kalau kita ke laut, Mas Anis. Allah begitu membuat kolam begitu besarnya. Tanpa ada masalah. Ya. Kita membuat kolam lele 5 kali 5 meter. Masalah terus, Mas Anis. Maka ketika kita seperti itu, subhanallah, luar biasa Allah. Maka ketika Al-Quran pertama yang disampaikan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah lah yang sang pencipta. Maka mulailah kamu bismillah bahwa Allah lah yang maha pencipta. Berarti sepanjang mata yang kita lihat itu harus kita sadarkan kepada Allah. Iya. Karena Allah lah yang menciptakan segalanya ini. Iya. Maka ketika kita tahu bahwa Allah adalah zat yang menciptakan, maka itu adalah suatu perjalanan yang sudah betul. Karena awal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah lah yang menciptakan, bukan yang lain. Maka itu adalah satu hal yang benar. Nah gini Pak Yai, mungkin gini. Jadi mungkin ada sedikit sambungan tadi Mas. Jadi ada kejadian itu, ini mungkin juga bisa dikiaskan dalam hidup ya. Jadi bisnya itu waktu itu terjebak di sebuah parkiran yang sangat sempit Pak Yai. Nah akhirnya kemudian bis saya itu memilih jalan untuk, jadi ada mobil yang dia menghalangi untuk bis itu keluar. Nah gimana caranya kita bisa keluar, itu kita harus muter dulu, butuh waktu dan lain sebagainya gitulah. Biar nggak terjadi konflik gitu, pikirannya seperti itu. Tapi bis yang belakang itu nggak mau seperti itu. Dia pengen langsung belok, jadi mungkin apa bahasanya ya, radiusnya itu kan nggak nyanda. Dia milih di situ motong. Dan ya, pokoknya belok dan di kanan itu ada mobilnya. Dia tuh ngelakson-ngelaksoni sambil marah-marah sampai terjadi keributan akhirnya Pak. Dia nggak mau mengikuti bis saya yang akhirnya bisa keluar gitu loh. Nah, tapi di situ Pak Yai, kan kita kan pengennya kan bis saya kan keluar duluan. Ternyata ketika dia terus marah-marah, ada konflik dan sebagainya, kemudian yang punya mobil gampangannya udah ada ribut-ribut gitulah. Kan itu kan di situ ada seperti orang mempertahankan egonya. Dia pengen bener sendiri. Nah. Ya, tapi ya sama betul. Itu gambaran bahwa kita menuju Allah itu tidak semulus apa yang kita bayangkan. Ada ujian. Ada ujian. Itu ada cobaan. Jadi ada kerikil, bahkan batu, sandungan. Iya. Ini mampu nggak kita bahwa ujian dan sandungan-sandungan ini bagian yang mendewasakan kita. Atau sebaliknya yang membuat kita lemah. Bahkan di dalam Quran itu manusia itu satu, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Diuji dengan keraguan-raguan. Iya. Kemudian ditutup di dalam Quran. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dituju dengan waswas. Wah, aku nak ngene ora iso engko. Wah, tak kenekke. Wah, tak potong, tak nganu. Akhirnya enggak marah-marah. Nah, akhirnya kan dia itu ketakutan-ketakutan yang terjadi. Kadang ini Pak Yam ya, misalkan saya ini sudah punya niat baik, Mas Aldi, Pak Yam. Sama cewek. Ya sama siapapun lah. Tapi sudah jalan Pak Yam, itu di perjalanan itu malah tadi ada was-was muncul. Ada godaan muncul. Sehingga kadang juga kalau kita nggak tekad bener, nggak kuat keyakinannya, nggak sampai ke tujuan. Iya, itulah bahwa perjalanan kita itu bukan semulus yang apa kita harapkan. Karena Allah ingin menaikkan derajat kamu dengan ujian dan cobaan. Kalau tidak pernah ada ujian,
tidak akan mungkin ada kenaikan kelas. Ya. Itu ujian, sabar apa enggak kita. Iya. Ternyata yang sabar selamat. Tapi nih Pak Yai, tadi tentang itu ya Pak, cobaan dan sebagainya lah. Kadang itu kita melihat seseorang, mungkin kita merasa sudah berada di jalan yang benar nih. Kita mungkin jujur lah, terus mengutamakan kebenaran. Terus ada orang yang sebenarnya tuh kita membuat masalah, konflik dan sebagainya, bahkan nggak jujur, curang dan sebagainya, tapi jalannya kok lebih mulus, lebih kelihatannya itu lebih gampang itu loh. Sedangkan kita kok jadi yang kemauannya memegang kebenaran, kejujuran, tapi lebih sulit. Nah itu atau gimana banyak Pak cobaan itu ya. Jadi begini, hidup itu sebetulnya kan uang sinawang. Kita melihat mereka, kadang-kadang mereka pintar menutupi. Ya kelihatan enak saja. Iya. Seolah-olah kita itu disulitkan terus. Dia yang tidak mengikuti aturan kok malah sukses. Jadi begini, Allah itu kadang-kadang mereka itu istilahnya dibiarkan. Iya. Untuk di dunia itu di loss. Tapi endingnya nanti kul siru fil ardi fangdur kaifa kana akibatul mukadzibin, akibatul mujrimin. Akibatnya orang pendosa itu gimana? Akibat orang-orang yang salah gimana? Ulakno wong Jawa kuwi dilekake. Sak bejo-bejone wong kang lali isih bejo wong kang eling lan was padha. Kita harus yakin itu. Ketok-etok sebetulnya yang ada di sana itu luwih ngeri daripada kita. Karena kita kan nggak tahu sejatinya kan itu kan nggak tahu. Karena dalam Quran faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti kompas Google Mapku, hidayahku, maka dia tidak akan ada kekhawatiran, ketakutan, kesedihan. Atau mungkin itu Mas Aldi, kan ada istilah istidroj ya. Iya. Kan mungkin orang itu sedang dilulu, bahasa Jawanya kan begitu. Atau kalau misalkan kok tadi beriman atau bertakwa, orang itu pada menutupi. Jadi kelihatan baik-baik saja, padahal juga di dalam dirinya itu penuh dengan ujian yang luar biasa. Iya. Jadi kehidupan itu akhirnya ketika kita mampu untuk mensikapi, ketika nikmat kita tetap bersyukur, ketika ada ujian kita tetap bersabar, semua akan menjadi nikmat. Nah, ternyata orang-orang yang tidak mengikuti ajaran-ajaran yang ada, contohnya orang-orang yang ada di Jepang, di Korea, ketika ada masalah mereka bunuh diri. Karena nggak ada solusi. Mengambil jalan pintas tadi itu, gitu. Karena dia nggak punya sandaran. Sementara wong Jawa, gitu, sing gelem salat, kerjane ada apa adanya. Kadang nggak kerja itu malah. Kadang nggak kerja. Kadang-kadang mumet gitu, meng pojokan, mbek ngerokok. Napa ndak? Kopi ngerokok, ngeluh. Ngeluh ngono tok, ndak sampai bunuh diri. Sesuai ya mau ngeluh tok ini tim kita Pak Ayam. Ya mau ngeluh tok tapi kan tidak sampai bunuh diri. Ternyata masih ada lah. Jadi traveling kita itu pasti Mas akan ada ujian, cobaan, kejadian yang tidak mengenakan, kejadian yang menyenangkan. Lah, nanti apakah kita mampu mengambil hikmah ketika kita menyenangkan kita bersyukur, ketika ada ujian kita bersabar. Nah, Pak Yam ini saya ingat Pak Yam. Kan ini kan bahas traveling Mas Aldi ya. Kalau Mas Aldi kan sebenarnya kan traveling secara nyata. Artinya Mas Aldi ke Malang, ke Magelang dan sebagainya. Kan itu traveling secara nyata. Ada itu traveling secara tidak nyata kan? Goib. Ya ada imajinasi. Jadi pikiran traveling kemana-mana. Oh gitu. Itu kan apakah juga sama? Ada ujian, ada cobaan yang memang itu harus benar-benar kita hati-hati atau bagaimana? Nah tapi jawab Ayam kita akan ceritakan yang mulai dulu. Di bagian tengah Pulau Jawa, inilah Masjid Agung Jawa Tengah. Tak sekedar menjadi tempat ibadah, namun juga destinasi religi yang asyik, bersejarah dan mendunia.
Perpaduan budaya dari berbagai penjuru dunia seperti pada kubah Masjid ala Timur Tengah, minaret khas Semenanjung Balkan, serta sentuhan arsitektur Jawa semakin menambah keindahannya. 6 buah payung raksasa, gerbang Al-Qanatir khas Kolosium Roma, serta area manasik dengan replika Ka'bahnya menambah kemegahan setiap sudut Masjid Agung Jawa Tengah. Menjulang setinggi 99 meter, puncak Menara Al-Husna menyajikan panorama kota Semarang yang menakjubkan. Tak lupa, museum yang semakin menambah wawasan kita tentang perkembangan Islam di Jawa Tengah. Nikmati keseruan wisata pemancingan dan agrowisata dengan kebun kurma, melon, ubi, dan bawang merah. Tak perlu khawatir mencari penginapan. Hotel Geraha Agung siap melayani para pengunjung yang ingin beristirahat. Tersedia pusat olah-olah yang menyediakan berbagai souvenir dan kuliner khas kota Semarang. Mari nikmati wisata keluarga yang asyik dan seru di Masjid Agung Jawa Tengah. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio DAI dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini bersama Kiai Yamron Faiz dan Mas Aldi. Nah, Pak Yai, tadi sebelum iklan saya menyampaikan tentang ada perbedaan traveling. Kalau secara fisik kan kita pergi ke mana kan itu kan, tempat wisata atau ziarah kemana atau naik tadi ke Mekah untuk naik haji kan itu kan. Tapi ada lagi juga secara non fisik. Bagaimana pikiran kita, perasaan kita, itu traveling kemana-mana. Bahkan ada yang kalau ini apa namanya teman itu travelingnya tuh ini yang kotor-kotor. Nah ini kan tetap juga ada godaannya. Ada tadi ada was-was, ada ujian dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana cara kita bisa benar-benar antara traveling fisik dan non fisik itu bisa seimbang, bisa selaras itu Pak Yai. Tadi kita telah membahas secara maknawi dan secara harfiah. Bisa saja orang diam, tapi pikirannya bertafakur. Ya. Tapi juga bisa pikirannya ngayal. Nah, jadi ngayal sama tafakur kan beda. Oh beda. Ya. Ngayal itu lepas tanpa kendali. Imajinasi. Gitu ya. Tapi bahkan tahayul. Tahayal kadang-kadang sesuatu yang tidak nyata. Tapi kalau tafakur itu nyata. Nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Allah menghidupkan yang mati. Kemarin waktu kemarau tidak tumbuh. Hujan kemudian tumbuh. Luar biasa Allah. Jadi ijo royo-royo itu. Ijo royo-royo. Kemudian berpikir ketika mereka orang-orang petani menyegarkan 1 kilo jagung, disedekahkan di bumi, kemudian tumbuh, kemudian panen, ternyata dapatnya 1 kintal. Ini gambaran orang yang berbuat baik 1 kilo, ternyata pahalanya, balasannya dilipat gandakan. Ya itu. Ini tafakur ini. Artinya itu traveling secara ya tidak jauh-jauh kan. Orang-orang kiri rasa kado seperti bisa mikir kan gitu. Oke, ya. Beda dengan menghayal. Menghayal tuh lepas tanpa ada kendali, kemudian hal-hal yang tidak nyata. Semuanya ada ujian dan semua ada cobaan. Karena hidup ini kan hakikatnya ujian dan cobaan. Bahkan sering Mas, sampean tanya, sampean baca di mana-mana. Yang kita inginkan tidak diberikan Allah. Iya, saya sepakat itu. Yang tidak kita inginkan diberikan. Yang diberikan tidak kita inginkan. Yang diberikan tidak kita. Yang kita inginkan tidak diberikan.
Kadang kita juga berdoa, ingin sesuatu, tapi malah nggak keturutan. Tapi itu tidak menjadikan kita putus asa. Teruslah berjuang, teruslah bergerak. Ada seorang tua berkata, lihatlah itu ayam. Ayam itu tidak punya guru, tidak punya sekolahan, tidak punya pemimpin. Tapi 6-10 anaknya bisa besar semuanya. Lah kita yang ini kan tafakur Mas, tafakur nih, nyata ini kan nyata itu ayam kan. Kita ini yang punya ijazah, punya guru, punya akal lengkap. Masa kita takut nanti bagaimana anak saya, nanti bagaimana pendidikan anak saya? Ayam aja bisa. Ini tafakur, ini traveling yang dekat ini, tanpa jauh-jauh. Ini menunjukkan bahwa saya berarti mampu. Ayam aja bisa, masa saya tidak mampu. Maka aku akan lebih berhasil dan mampu membesarkan anak-anakku karena Allah memberikan lengkap apa yang ada di diri saya. Ini traveling yang kemudian berbuah hikmah dan meyakinkan bahwa Allah akan mampu memberikan sesuatu ketika kita berusaha. Tadi tentang khayalan Pak Ye. Sebenarnya saya menarik pengen membahas tentang khayal. Mungkin kalau bahasa anak sekarang itu halu mungkin misalnya. Angan-angan lah kalau bahasa Jawa itu. Mungkin kalau anak sekarang itu gini Pak Ye. Terkadang kita itu juga halu. Halu itu maksudnya gini. Kita menghayal atau mengandai-andai sebenarnya kalau kita itu saya itu misalnya saya itu keturunan orang hebat. Jadi apa ya, pantas lah untuk mendapatkan sesuatu yang baik gitu loh. Jadi merasa punya privilege yang luar biasa dan itu ya. Kayak harus dihormati. Padahal sebenarnya ya dia itu mungkin cuman anaknya ya biasa, bukan siapa-siapa gitu loh. Cuman dia menghayal bahwa dulu tuh leluhur saya itu begini, segala macam gitu lah. Nah, menghadapi seperti itu gimana Pak? Kadang kan kita suka mengandai-andai seperti itu juga nih. Sesuatu yang sebenarnya tuh nggak nyata dan itu terlalu jauh lah kalau kita bayangkan sekarang dan sebenarnya nggak ada hubungannya juga dengan kehidupan kita gitu. Nah, begini, orang-orang itu ketika orang-orang itu tidak nyaman dengan kehidupannya, maka akan menurun potensi kesehatannya, potensi kenormalannya, termasuk akal pikirannya. Iya, maka akal yang terjadi apa? Dia hanya menghayal saja, tidak berbuat. Ibaratnya tuh akalnya tuh lagi menurun. Iya. Ibarat baterai tuh lagi berapa persen tuh ya? Betul. Bahkan begini, ini terserah nanti setuju apa tidak. Seorang laki-laki yang sering dimarahi istri, itu bisa menurunkan apa? Kesehatannya, kecerdasan. Kemudian kecerdasannya, seksualnya, itu turun. Sehingga dia sama istri itu kurang mood. Akhirnya tinggal mancing. Karena sering dimarahi tadi. Iya, akhirnya melakukan sesuatu yang tidak produktif. Itu masih lumayan. Mancing lumayan ya. Lumayan. Kemudian nanti yang hanya menghayal itu, dia tidak berbuat apa-apa, hanya menghayal saja. Tapi inginnya dia menjadi ini, tidak berbuat. Itu namanya khayalan. Nah, sampai-sampai dalam syair itu kan itu. Laita sababa ya'udu yauman, seandainya sifat muda datang hari ini. Wah, aku mesti ngelamar jeng nom-nom kae. Seandainya saya itu nasabnya ini, wah saya akan begini. Seandainya. Dan itu suatu yang tidak terpuji. Karena kamu tidak pernah berbuat apa-apa. Hanya pandai menghayal saja. Menghayal. Maka wujudkan nyata. Impian beda dengan angan-angan. Tahayul, ngayal itu beda dengan angan-angan. Kalau angan-angan dia bercita-cita. Tapi kalau khayal, sesuatu yang tidak nyata ingin dinyatakan dalam kehidupannya. Cah ngayal. Raja toblas ini. Karena kadang sampai dia itu mempercayai khayalannya Pak ya. Jadi dia benar-benar di masyarakat, di sosialnya itu memposisikan diri sesuai dengan apa yang dihayalkan. Dan orang lain yang melihat itu kayak aneh gitu loh. Iya, akhirnya itu serak cetok kabeh. Kayak nggak normal tuh. Iya, akhirnya bocah itu cah rak cetok kan begitu.
Maka kita harus kembali kepada traveling yang nyata. Ya. Artinya kan harus ada keseimbangan di situ, Pak Yam. Betul. Kan juga ada, misalkan gini Mas Aldi, ada orang yang banyak angan-angan. Iya. Ada orang yang mungkin punya cita-cita tinggi, punya harapan tinggi, padahal kapasitasnya terbatas. Kan harus kita sesuaikan dengan realitanya yang nyata, tuh. Jadi mau punya cita-cita tinggi nggak apa-apa, tapi kan harus ada, kita sadar diri dulu Pak Yam. Gitu loh. Iya, makanya kul siru fil ardi fangduru. Lihatlah. Jangan menghayal, lihatlah. Nyata, itu loh. Kenyataannya seperti apa? Ternyata seorang tukang becak mampu menjadikan anaknya sarjana yang komlot. Iya. Tertinggi itu kan. Dan anaknya tidak malu mengakui ayahnya seorang tukang becak. Subhanallah. Maka kita tidak akan menjadi orang yang malu akan satu pekerjaan kita. Nggak usah ngayal. Ya ini apa adanya. Apa adanya ya. Iya. Maka kalau orang sudah begitu, Indonesia makmur, Mas. Karena untuk apa sih kita memakai baju orang lain? Nah, jadi tentang pekerjaan Pak Yai. Iya. Gini, terkadang itu ada orang-orang yang mungkin saya sebutnya agak kasar sih. Iya. Mental miskin Pak Yai. Iya. Jadi gini, ada orang yang mungkin lulusan S2, S3, dan lain sebagainya. Mungkin dia dalam kondisi belum mendapatkan pekerjaan. Nah, di dalam kondisi yang kepepet ini, dia itu mungkin mendapatkan pekerjaan lah. Misal tukang syuting lah, S2 atau S3. Tapi dia itu kemudian gengsi. Kayak gini, mosok aku S2, S3 kok dari tukang syuting bayarannya UMR gitu loh. Ya kadang ada seperti itu. Nah, itu kan kayak dia menganggap bahwa dia itu harus mendapatkan pekerjaan yang lebih. Padahal kan kenyataannya, realitanya, ya yang ada itu cuman itu, gitu loh. Gini Mas, itu sekali lagi, ngopi ini kurang adoh. Ngopi kurang adoh. Iya. Kalau dia mampu membaca, betul. Ternyata seorang direktur itu dia juga pernah menjadi seorang tukang sapu. Kadang juga kuli bangunan pernah juga. Iya. Ternyata dia mampu sampai pada sukses itu harus sampai dari bawah. Karena setelah dari bawah dia akhirnya tahu. Mengalami merasakan. Bagaimana dia mengatasi kejadian-kejadian mulai dari bawah sampai atas. Kalau dia langsung di atas, stres Mas. Nanti jatuhnya sakit. Karena tidak tahu permasalahan-permasalahan yang ada di bawah. Dan sekarang banyak seperti itu. Banyak gubernur, banyak wali kota. Langsung jadi di atas, tidak pernah di bawah. Itu stres sebetulnya. Mau berbuat apa bingung akhirnya. Karena nggak pernah merasakan di bawah itu seperti apa. Tidak tahu problem yang ada di bawah. Tapi ketika dia tahu problem yang ada di bawah, bagaimana? Sekarang di Jawa Barat, sukses itu. Karena dia pernah mengalami dari bawah. Lah orang S2, S3, doktor yang menginginkan sesuai dengan itu kurang adoh ngopini. Ya. Suruh ngopi, suruh traveling yang jauh dan berpikir ternyata Allah mengangkat seorang Nabi Yusuf sebagai raja, pernah menjadi seorang budak. Nah, ini kan dari traveling ini. Gitu. Kadang orang kan itu Pak Yai, kalau mungkin S2, S3 kadang ada orang yang merasa dia tuh tadi keturunan lagi lah. Keturunan siapa, dia terus merasa ya masa aku keturunan ini kerjaannya seperti ini, misal tukang beca atau apa, dia jadi gengsi tadi loh. Nah itu sekali lagi ngopinya kurang jauh. Artinya dia tuh Rasulullah SAW itu Bani Quraisy. Quraisy itu siapa? Quraisy itu adalah suku terpandang. Karena Quraisy ini adalah penjaga Ka'bah. Yang Ka'bah itu dari penjuru dunia datang ke situ dan menghormati karena dia yang menjaga. Tapi Rasulullah pernah mengembala kambing, Mas. Dia tidak berkata, aku Quraisy. Enggak begitu. Dan seorang nabi semuanya pernah mengembala kambing. Ini kan artinya apa? Ngajari kita Pak Yam ya? Ngajari kita. Jangan malu untuk dari bawah. Walaupun kamu mungkin dari kasta yang tinggi gitu ya. Nah ini nabi kita loh. Loh. Ini berarti ya ini mau ngopi ini kurang jauh. Sering nongkrong ngopi di sini. Nonton ngopi di sini kita aja. Nah Pak Yam, ini saya tuh jadi inget yang sering muncul di medsos loh Mas. Apa Mas Anis? Laki-laki tidak bercita.
Apa? tapi berpikir. Berpikir. Itu kan termasuk traveling pikirannya kan. Iya, iya. Misalkan, waduh ini sudah akhir bulan harus menafkahi anak istri. Waduh ini sudah bulan keberapa sudah waktunya ngelamar tunangannya kan begitu. Itu kan tidak positif, tapi mikirnya itu kan kemana-mana. Nah, biar tidak lost pikirannya itu, jadi kebablasan gimana Pak Yan? Punya kendali ya mungkin. Jadi begini. Di dunia ini jutaan manusia yang setelah menikah berjalan biasa-biasa saja dinamis. Kekuasaan Allah, Mas. Yang setelah menikah itu rasa mikir piye dinamis oleh Allah oleh Allah ditata. Akan ditata ya. Oh iya, ditata oleh Allah. Ngelamar ndak popo. Nanti akan ada kecukupan oleh Allah. Karena mengapa? Karena orang-orang yang menggunakan syariatnya Allah, melamar, menikah dengan baik, ini adalah bagian ketaatan. Bagian dari ibadah ya. Iya, bahwa ketika kamu taat, maka Allah akan memberikan sesuatu yang lebih. Seperti apa? Menyebar 1 kilo jagung, memanen 1 kintal yang ada. Oke, ya. Nah itu kan traveling kita. Wah, yo ora apa-apa, nyatane wong-wong bar nikah yo berjalan apa adanya, tidak ada masalah. Jutaan orang, Mas. Yang gagal itu beberapa tok. Dan gagalnya bukan karena ekonomi. Gagalnya karena tidak sesuai keinginannya. Tidak sesuai keinginannya. Iya. Wah, banyak yang cerai. Enggak. Banyak yang tidak cerai. Oh, iya. Dari jutaan manusia di... Iya, itu kan sudah nyata, nggak usah dibantah. Gitu. Berarti apa? Berjalanlah. Berarti kalau ada yang pisah karena ekonomi itu enggak alasan utama? Enggak ada. Enggak. Ya karena tidak sabar ya itu. Ujian dan cobaan ada. Tapi nanti akan berlalu. Maka ada satu raja yang minta satu nasihat kepada sufi untuk mengatasi kegundahannya. Kata raja, jangan banyak kata dan mauidhah yang saya sehingga lupa. 1 atau 2 kata saja yang selalu saya pakai di mana-mana. Apa kata sufi yang cerdas itu? 1. Ingat 2 kata. Ini akan berlalu. Artinya apa? Kesedihan akan berlalu. Maka jangan terlalu sedih. Kegembiraan juga akan berlalu. Maka jangan sampai berlebihan. Kamu nikah nggak usah membayangkan yang seperti macam-macam. Itu juga akan berlalu. Ya sederhana saja. Gitu. Kecantikan secantik apapun akan berlalu. Kayak itu Pak, di Mesir juga yang sudah boleh pulang itu kan termasuk kuat yang ringan tapi kan penuh dengan makna itu kan. Maka apa? Semua akan berlalu. Maka jangan terlalu sedih, jangan terlalu berbahagia, terlalu gembira, tertawa. Wong semua akan berlalu. Ora ono perkara akan berlalu. Kesedihanmu berapa toh? Nanti akan berlalu. Termasuk kan ini Pak Yam ya. Traveling kita menuju Allah itu kan endingnya kan kita nanti di akhirat Pak Yam. Iya. Bagaimana kita itu bisa benar-benar mempersiapkan diri untuk akhirat kita. Betul. Dan orang yang benar di dunia juga bahagia. Bahagia betul, Mas. Bahagia betul. Seindah-indahnya orang selingkuh, itu juga tidak indah. Tetap indah dengan pasangan kita. Bahagia kan? Selingkuh ora enak. 3 status ora iso. Mengapa harus seperti itu? Ya inilah. Kita traveling kita kan, gitu. Maka ikutilah map yang betul. Kamu akan merasakan kebahagiaan. Map dalam hal ini itu syariat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam tadi Pak Yai, traveling tadi ya, sebenarnya nilai-nilai apa yang perlu kita pegang nih? Karena kan kadang kan kita memegang nilai-nilai itu kan berbeda-beda ya orang-orang ya. Dia memegang bahwa nilai yang teratas dalam hidupnya itu mungkin masalah kebahagiaan. Ada yang mungkin tertinggi itu kebenaran. Kadang kan kebahagiaan belum tentu benar, ya kan? Ada orang yang bahagia ternyata dia tertawa di atas penderitaan orang lain, misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya nilai-nilai apa yang perlu kita pegang dalam menuju Allah biar kita itu nggak salah jalan lah. Gitu.
Ada satu surat yang di situ lengkap menggambarkan tentang sebuah rihlah. Li'ila fi Quraisyin ila fi rihlatas syita'i was shaif. Itu untuk mengingat kita. Untuk Gimana itu Pak Yam? orang-orang Quraisy itu perjalanan dagangnya tidak henti, baik musim panas atau musim Dingin. musim kemarau atau musim hujan. Tapi puncaknya apa? Li'ila fi Quraisyin ila fi fa'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa min khauf wa amanahum min khauf. Dalam traveling itu ada 3 tujuan besar. 1, religius. Fa'budu hadzal rabbal fa'budu rabb hadzal bait. Beribadah. Ya. Alladzi at'amahum min ju' ekonomi. Ekonomi, oke. Aman itu berarti stabilitas keamanan dari ketakutan. Maka jadilah kamu seorang pemimpin kalau laki-laki, memimpin rumah tangga, memimpin satu komunitas. Organisasi pertama adalah religiusnya dulu. Jadi niatnya itu untuk lillahi ta'ala gitu Pak ya? Iya, religius dulu. Perjalanan apapun kita tata. Religinya apa? Melu ngwado, perhatikan jamak takhir, jamak takdimnya. Ini religiusnya. Kemudian perjalanan jangan sampai kelaparan. Toto ma'amin indi. Juga harus makan yang halal. Iya. Kemudian keselamatannya dijaga. Sopir ojo ugal-ugalan dan sebagainya. Maka religius, keamanan, kemudian ekonominya. Dalam segala hal, puncaknya itu. Tapi religius pertama itu. Fa'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Ini gambaran utuhnya itu. Jadi harus yang diutamakan itu religiusnya itu Pak ya? Iya. Iya. Maka Mas Aldi menjadi leditor ya. Iya, pertama berdoa. Mimpin doa dulu. Bahkan di Indonesia itu pesawat tidak akan diterbangkan sebelum didongani, Mas. Iya. Itu kita pakai lah. Kemudiannya, kalau kamu ingin sukses, maka apa? Tadi religinya ditata. Kemudian secara ekonomi dia mendapatkan yang luar biasa. Kemudian keamanannya. Nah, ini dari perjalanan itu adalah bahwa hidup itu akan sukses. Pertama, orang harus mempunyai religiusnya itu. Secara nggak langsung gini Mas Aldi, kalau tadi saya menyimpulkan dari Pak Yam, kita tuh sedang berjalan atau perjalanan kemana gitu ya. Itu fisik juga ikut jalan, berjalan. Non fisik juga ikut jalan, karena ada jiwa kita, religius kita itu benar-benar di-on-kan dulu, dihidupkan dulu. Karena ada juga orang yang pergi kemana, pikirannya di rumah dulu. Lah memang saat ini itu kita sampaikan supaya orang-orang itu ketika mengadakan rihlah, perjalanan, bukan semata-mata kesenangan saja yang berakhir dengan lelah dan habisnya uang. Gitu loh. Wah, kemana menghabiskan uang berhambur-hambur. Dia tidak dapat apa-apa, hanya capek, Mas. Hanya dapat dia di mana, dengan siapa, makannya apa. Mentoknya itu bikin story, bikin status. Iya, supaya dia dianggap ini. Tidak ada satu nilai yang berharga. Maka kemanapun saja kita pergi, satu religi. Kemudian diusahakan bahwa rihlah kita, perjalanan kita ada nilai ekonomisnya. Apa yang kita ambil di sana untuk menjadi nilai ekonomi? Kita ke Kalimantan. Ada apa dengan Kalimantan? Ada nilai ekonomis apa enggak? Kemudian bagaimana keamanannya? Kalau ini kita bisa capai, wah luar biasa Mas Anies. Kita menjadi orang yang sukses di dunianya, juga sukses akhiratnya. Bukan hanya mengagumi saja. Kalau kamu hanya mengagumi saja, maka kamu akan tertinggal hanya kagum-kagum tok. Karena kadang kan orang kagum itu belum tentu mikir ya berarti Pak. Iya, betul.
Karena kadang ada orang yang kagum, indah sekali, tapi cuman mengagumi itu apa zatnya aja lah, zat itu, tapi nggak mengagumi di balik itu juga. Kan? Betul, di balik itu semua ada apa? Hikmahnya apa? Kemudian mengapa sampai seperti itu? Tidak sejauh itu analisis kita. Kalau orang-orang mampu menganalisis semuanya, maka dia akan menjadi luar biasa dia. Karena kan sekarang kan itu banyak orang yang mengagumi misal satu sosok Pak Yai, satu tokoh, tapi dia hanya mengagumi tokoh itu saja. Sampai kemudian fanatik buta dan lain sebagainya. Sampai orang itu kalau dicaci maki atau melakukan kesalahan itu dianggap wajar gitu loh. Lah itu ngopinya kurang jauh. Saya itu masih ingat betul. Ingat betul. Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu. Ya, berkata, seluruh yang ada, tokoh siapapun, jangan berlebihan kamu memujinya. Pasti akan kecewa. Walaupun itu juga termasuk guru kita. Iya. Tour leader kita misalnya. Yang paling pantas untuk dipuji berlebihan hanya satu. Rasulullah Muhammad SAW. Yang tidak akan mengecewakan. Siapapun pasti akan mengecewakan. Yang memuji Pak Harto akhirnya kecewa apa enggak? Kecewa. Yang memuji Pak SBY akhirnya Kecewa. Yang memuji Pak Jokowi kemarin sekarang bagaimana? Ya, ada kecewa. Ya, maka semuanya biasa-biasa saja. Jangan melebihi kapasitasnya. Maka kamu akan menjadi orang yang kecewa. Artinya kita harus ini ya secukupnya sedang saja itu ya. Iya, yang pantas dia puji luar biasanya Rasulullah Muhammad SAW. Maka kamu ada orang cantik yang kamu anggap kekasihmu, ya biasa-biasa saja. Supaya kekecewaan kamu tidak berlebihan. Nanti kecewakan itu ya. Iya, kalau kamu memuji yang berlebihan, maka kamu akan kecewa yang berlebihan. Itu termasuk berharap enggak, Pak Yam? Ketika kita memuji berlebihan itu termasuk harapan enggak itu? Ya, kamu sudah tidak normal karena terpukau dengan nafsumu kamu, akalmu tutupan, gitu. Maka itu ketika kita akad nikah itu kan doa gitu. Ya Allah, saya berlindung dari kejelekan dan sifat-sifatnya. Saya juga meminta kebaikan sifatnya, kan begitu. Antara baik dan buruk seimbang kan. Tidak ada yang sempurna, Mas. Berarti kalau akad ada itu juga. Oh iya, ada doa itu. Kan kita belum masal dia. Mungkin nanti kita harus belajar. Oh iya, nanti sebelum nikah berarti ngaji dulu, Mas. Siap, nanti kita ngaji dulu Pak Yam ya. Artinya apa? Kita pasti akan kecewa. Dia baik di mata kita. Itu 1 bulan 3 bulan, Mas. Setelah itu pasti nampak keburukan-keburukannya. Kelemahannya akan muncul ya. Dan ketika kamu melebihi batas pujian, maka kamu akan kecewa melebihi apa yang kamu harapkan tadi. Ya biasa-biasa saja. Dia akan sama dengan saya. Ada kelebihannya juga ada kekurangannya. Akan aku tutupi kekurangannya dia dengan kelebihanku, dan semoga dia bisa menutupi kekuranganku dengan kelebihannya. Jadi kalau kita hidup tadi Pak Yai biasa-biasa saja, berarti kan kita kalau ibaratnya itu timbangan kita nggak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Berarti kita harus seimbang di tengah gitu ya. Iya, adil rasanya. Moderat ya. Iya, enak wes. Iya. Tidak berlebihan gitu loh. Kamu akan kecewa. Jangan saya masih ingat Gus Dur itu. Wes ora usah berlebihan. Ya, kamu akan kecewa. Yang pantas berlebihan adalah satu saja. Rasulullah Muhammad SAW yang tidak mengecewakan siapapun. Di dunia maupun di akhirat. Jadi fanatik itu boleh, tapi kalau sudah fanatik buta itu yang enggak boleh. Ngopi ini kurang ada. Oh iya. Travelingnya kurang ada. Sering diajak traveling itu. Siap. Nah, kita ngomong traveling berarti kita kan ngomong jalan-jalan. Nah, termasuk perjalanan spiritual Pak Yam. Kan ada juga. Iya. Kan tadi ada perjalanan pikiran, perjalanan fisik. Nah, perjalanan spiritual ada juga orang yang cerita, Mas, tadi malam itu saya seolah-olah diimpeni sama wali siapa gitu, atau sedang mengalami perjalanan di suatu tempat. Nah, itu gimana Pak Yam itu? Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah itu secara konkret menata traveling kita mulai bangun tidur mau tidur lagi.
Maka ketika mau tidur, Rasulullah menyunahkan wudhu. Imam Al-Ghazali kemudian merumuskan. Karena dengan wudhu itu, kalau ngimpi menjadi hak. Oh, menjadi benar itu. Iya. Mimpinya. Kalau kamu tidurnya tidak mimpi, maka tidurnya tidak wudhu, maka mimpinya mimpi setan. Oh, iya, iya. Nah, maka harus diilmuni dari itu dulu. Iya, iya. Oke. Karena ketika kamu wudhu sebelum tidur, kamu itu menjadi normal. Maka kemudian kalau mimpi, kemudian bangun, maka alhamdulillah bersyukurlah. Ya, ada peningkatan secara spiritual itu Iya. ya. Maka ketika bangun tidur ada doa, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagimu yang telah menghidupkan saya kembali dari kematian. Tidur itu gambaran kematian. Kita mengucapkan alhamdulillah berarti menuju Allah. Setelah itu kamu akan ke kamar mandi, maka berdoalah. Keluar dari kamar mandi, berdoalah menuju Allah. Termasuk mau sarapan, mau makan, berdoa. Iya, traveling kan menuju Allah. Maka kalau kita lakukan itu, maka kita menjadi orang-orang sing ora kroso. Itu dekat kepada Allah. Karena tiap waktu kita itu menuju Allah. Itu secara langsung kita sudah bersama dengan Allah. Betul. Lah, orang-orang yang dekat kepada Allah, Rasulullah menyampaikan, orang yang dekat kepada Allah, la khaufun alaihim walahum la tahzan innallaha ma'ana. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Bagus sekali ini, tapi Pak Yam ini waktunya sudah dikode, ini sudah habis. Oh, masih ya. Mungkin ada intisari atau closing statement tentang tema malam ini, bagaimana kita bisa traveling menuju Allah dengan baik. Teruslah berjalan di muka bumi ini. Tapi jangan hanya berjalan saja. Lihat, tafakuri, ambil hikmahnya, dan kamu akan menemukan Sang Maha daripada kekuasaan yang ada. Sang Pencipta yang menciptakan kita semuanya dalam alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kamu akan mampu mengucapkan keindahan itu dengan kalimat Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan itulah kalimat yang di dunia kita ucapkan, dan nanti sebelum dan sesudah masuk surga, kalimat itu adalah al-baqiyat as-sholihat yang kita akan ucapkan. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat dengan traveling menuju Allah. Demikian Mas Anis. Oke, matur suwun Pak Yam sudah rawuh dan memberikan ilmu kepada kita semua. Mas Aldi ada tambahan? Cukup Mas Anis. Cukup ya. Oke, pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat Ngopi dan pendengar Dodais dimanapun Anda berada. Demikian Ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak gelap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Haru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.